Kembali lagi ke peliputan Computex 2025-nya Nerd Reviews. Kalau kemarin kita udah ngeliput dari kantornya Asus, sekarang kita di booth-nya Asus. Dan seperti biasa, Asus itu punya dua booth yang berbeda. Satu itu buat Asusnya dia, dan satu lagi buat ROG. Jadi ya booth-nya mereka itu sebenarnya gede sendiri ya. Dan kalau kemarin kita cuma ngeliat laptopnya ROG cuman ada update spek doang, kira-kira selain dari laptop apa aja sih yang baru? Pertama-tama kita ada ROG NUC 2025. Jadi ini adalah ROG NUC yang baru. Kalau secara desain, gue entah kenapa ngelihat kayaknya ini agak lebih besar daripada yang sebelumnya. Tapi ya ini bentuknya cukup berbeda. Sekarang ada LED RGB juga di sini, sync dengan logonya juga di sebelah kanan yang dilapisi sama kaca akrilik. Terus untuk port depannya di sini cukup biasa ya, kayaknya ada headphone jack, terus ada USB-C dan ada dua USB 3.2 Gen 1. Sementara di sebelah kiri itu cuman ada tulisan ROG doang. Jadi logo ROG-nya itu cuman ada di depan sama samping. Dan untuk spesifikasinya dia masih memakai Core Ultra 9 juga, tapi udah di-update ke dual series alias ini udah yang 275HX. RAM-nya untuk yang preview ini untuk yang display dia udah 32 GB DDR5 sampai 6400 MHz, dan untuk SSD-nya dia udah sampai 2 SSD. Bisa sampai PCIe Gen 5 juga. Dan buat GPU-nya dia up to Nvidia GeForce RTX 5080, tapi masih yang laptop GPU ya. Jadi bukan yang desktop GPU series. Buat BIOS dan overclocking-nya kayaknya sih dia memakai BIOS-nya ROG. Jadi harapan kita sih layout BIOS-nya itu adalah layout BIOS-nya ROG ya. Dan tentu aja kita nggak bisa bongkar sih ya di sini di event. Tapi katanya sih dia kalau misalnya mau upgrade itu bisa toolless juga. Dan terakhir kalau buat coolingnya dia bilang kalau misalnya ini sudah memakai vapor chamber. Jadi ini udah bisa 3 fan dan memakai vapor chamber cooler juga. Selain meluncurkan NUC yang baru, ROG juga meluncurkan dua peripheral baru, yaitu ROG Valcata. Ini adalah sebuah keyboard yang bisa dibelah, dan juga ada ROG Harvey 2 Ace. Tapi yang bakal gua bahas lebih dulu adalah yang Valcatanya karena yang paling menarik nih. Jadi ini adalah keyboard yang dia itu terbagi dari dua bagian ya. Kalian bisa lihat nih bagian kiri dan ada bagian kanan. Dia terpisahnya itu di T, G sama B-nya. Jadi kalau misalnya kalian lagi main, biasanya pemain kompetitif itu kalau lagi main game suka mainnya kan kayak gini ya keyboardnya ya. Kayak gini gitu. Nah itu kalau misalnya mereka mainnya terlalu dekat itu kan nggak bisa karena keyboardnya itu kan size-nya memang cukup gede. Nah ROG memberikan pilihan apabila kalian mau mainnya seperti itu, kalian bisa patahin aja keyboardnya, copot yang linknya ini, terus kalian bisa main seperti ini aja. Cukup yang ini kalian main. Jadi kalian bisa mainnya tuh begini nih. Itu akan memberikan ruang yang lebih besar untuk mouse kalian kalau misalnya kalian memakai dashmat yang gede. Nah selain itu, ini adalah main keyboardnya ya. Jadi yang ada baterainya itu di sini. Dia kalau yang ini dia nggak bisa hidup secara independen, jadi harus di link. Kalau misalnya menurut gua dia tuh pas lagi full size itu memang nggak terlalu rapih karena harus ada kabel beginian di atasnya. Dan kalau kalian mau ngecas pun harus dari sini. Ini adalah mainnya itu ada di sini. Dan gak cuma itu aja, keyboard ini juga punya rapid trigger alias ini menggunakan magnetic switch-nya ROG sendiri. Dia juga bisa diatur rapid triggernya on atau off itu di switch sebelah sini. Terus untuk pengaturan rapid triggernya, kalian juga nggak perlu menginstal software lagi. Jadi kalian bisa atur lewat sini aja actuation point dan rapid triggernya. Dan kalian bisa juga atur lewat software, tapi bukan Armoury Crate, tapi namanya Gearlink. Gearlink itu adalah software baru dari ROG yang dia itu web based, jadi tidak perlu mendownload apapun, kayak VIA lah. Dan untuk scroll wheel yang ada di sebelah kiri ini bisa untuk mengatur volume dan juga bisa mengatur rapid triggernya. Overall ini cukup oke sih sebenarnya, ya mewah tapi ya seperti biasa lah ROG. Pasti kalau masuk sini cukup mahal ya. Dan buat mouse-nya ini namanya adalah ROG Harp 2 Ace. Ini adalah sebuah mouse gaming yang 48 gram doang beratnya, dan dia itu memakai switch yang ROG bikin sendiri, namanya ROG Optical Micro Switches. Dia itu udah 8000 Hz polling rate-nya, dan dia udah memakai remote connection juga. Jadi mouse dan keyboardnya itu sama-sama remote connection, bisa Bluetooth dan juga 2,4 GHz, yang dimana ini udah 8000 Hz. Terus kalau misalnya dari bentuknya ya, ini shape-nya itu ambidextrous. Dia dikhususkan untuk tangan kanan.
Dan untuk kerennya sih sekarang dia juga configurable-nya itu pakai software yang web based. Jadi dia pakai namanya itu adalah Gearlink dari ROG, itu kita nggak perlu download apa-apa lagi. Ini ada pilihan yang warna putih dan warna hitamnya, tapi kalau menurut gue sih malah yang keren yang hitamnya kalau gue. Dan buat ngatur DPI dia masih ada di bawah, jadi bukan yang di bagian sininya. Kalau misalnya kalian mau nge-pairing dan juga dongle juga ada di bagian bawah. Ini adalah salah satu mouse yang enak banget sih sebenarnya. Coba kita lihat yang lain lagi deh. Selain dari peripheral, ROG juga meluncurkan beberapa lini monitor OLED terbaru. Contohnya di sini adalah XG27 AQ-DPG. Ini adalah monitor 27 inch 2K yang refresh rate-nya sampai 500 Hz dan memakai panel OLED yang dimana ini bisa HDR sampai 10 bit. Dan selain dari HDR-nya tadi juga, ini tuh juga udah support sama eLMB buat kalian yang mau main game hampir nggak ada motion blur sama sekali. Tapi buat kalian yang nanya ini apakah ada USB-C-nya atau enggak, sayangnya ini belum ada. Dan untuk display port-nya dia belum yang 2.1B. Jadi ternyata 2.0 aja udah cukup untuk meluncurkan monitor 2K sampai 500 Hz. Lalu monitor OLED selanjutnya ini mengingatkan sama monitor daily driver gue di rumah ya, karena ukurannya itu sama 34 inch, resolusinya juga sama 3440 x 1440, tapi yang ini punya beberapa upgrade lebih. Kalau di rumah gue Samsung Odyssey G8 OLED itu refresh rate-nya sampai 175 Hz, yang ini udah sampai 240 Hz. Dan dia kalau untuk USB-C-nya, kalau yang G8 OLED itu PD-nya sampai 65 watt, yang ini sampai 90 watt. Dan nggak cuma sampai situ aja, sama seperti yang ada di rumah gue, ini memakai panel QD OLED, tapi ini adalah QD OLED yang terbaru. Dan oh ya, sama-sama curve juga, sama-sama 1000R. Dan kalau misalnya yang di rumah gue itu smart monitor dari Samsung, ini juga smart bos. Jadi dia adalah smart monitor yang Android based. Ya kelihatan basic karena bukan bikin ROM yang custom, tapi kalau kita lihat ini cukup oke ya, kita bisa menonton video tanpa harus kita menyalakan komputer. Dan dia tentunya udah HDR juga, bisa sampai 10 bit. Lalu monitor ROG yang selanjutnya ini juga cantik nih. Kalau misalnya LG punya dual mode tadinya, sekarang ROG juga punya. Ini bisa switching antara 4K 165 Hz dan Full HD 330 Hz. Gimana nggak keren coba? Dan juga dia memakai panel WOLED, jadi lebih tajam juga warnanya daripada OLED yang sebelumnya. Dan cuman ya dia lebih reflektif aja, jadi kalau misalnya di belakang kalian ada lampu-lampu ya lebih kelihatan aja jadinya. Terus ini monitor juga punya USB-C juga, PD sampai 90 watt. Monitor yang terakhir adalah monitor yang paling cepat refresh rate-nya sampai saat ini. Ini mencapai 610 Hz dan dinobatkan adalah World Fastest Esports Monitor. 610 Hz-nya itu adalah mode OC-nya, jadi kita bisa mode overclocking lewat OSD-nya dia. Untuk resolusi tentunya dia masih Full HD dan memakai panelnya itu namanya Super TN. Panel Super TN ini nggak kayak TN-TN yang kita biasa lihat, dia wide angle banget, jadi kalau dilihat dari samping pun hampir tidak terasa kelihatan ada perubahan warnanya. Terus juga kalau secara warnanya ini, gue nggak tahu ini apakah udah 100% sRGB atau belum, tapi kalau dari mata gue kelihatannya sih seperti sudah 100% sRGB. Ya, dan gue sukanya dari beberapa monitor yang kita showcase tadi, itu adalah kakinya ROG ini sekarang banyak yang flat, jadi tidak terlalu memakan tempat seperti kaki segitiga yang mereka punya biasanya. Sekarang kita udah selesai ke cover peripheral, terus juga udah nge-cover monitor, kita akan pindah ke komponen komputer. Lalu selanjutnya Asus juga meluncurkan ROG router yang terbaru. Ini dua-duanya adalah Wi-Fi 7. Yang satu ini versi ROG Rapture, sementara yang satu lagi itu ROG Strix. Dua-duanya ini Wi-Fi 7 tapi peruntukannya itu berbeda. Kalau yang ini dia udah kelihatan banget ya dari bentuknya. Ini gaming, lihat aja bentuk size-nya gede banget. Tangan gue segini nih, antena 8. Kayaknya kalau ada di ruang tamu kalian dikira sama orang ini drone deh. Cuman kedua router ini punya fungsi yang berbeda. Yang ini LAN portnya itu cuma 5, cuma dia ada 10G. Terus kalau misalnya di router yang ini, dia UI-nya tuh seperti ini. Dan dia ada yang namanya QoE switch. QoE switch ini apa sih? Jadi, misal nih, di rumah kalian itu networknya banyak yang make. Misalnya yang satu ada yang lagi download game,
satu lagi nonton drakor, sementara kalian mau main game. Kalau di router biasanya kalian nggak bisa tuh ngutamain ini buat meminimalisir delay. Tapi dengan adanya QoE switch yang ada di sini, kalau misalnya kalian turn on, itu delaynya, latensinya akan sangat rendah. Contohnya di sini dia bisa sampai 23 millisecond, padahal lagi download, lagi streaming, dan speed sisanya sih ya tergantung sama ISP yang kalian pakai juga. Nah sisanya ini adalah ROG Strix. Dia punya estetik yang lebih elegan daripada ROG router yang biasanya kayak drone ini. Dan dia punya 8 LAN port 2.5G. Memang ya tidak ada yang 10G, tapi ini diperuntukkan untuk mungkin kantor-kantor atau misalnya tempat yang membutuhkan LAN port yang cukup banyak. Jadi peruntukannya beda. Ini untuk gaming, ini kayaknya setengah multimedia. Desainnya sih gue suka yang ini ya, nggak ada antena. Jadi lebih mirip Zen Wi-Fi gitu. Dan yang terakhir sekarang lini BTF masuk juga ke ranah-ranah mid-range. Jadi buat kalian yang mungkin kantongnya masih di tengah menengah tapi mau bikin sebuah build PC yang rapi, sekarang mungkin udah bisa cek-cek BTF series kali ya. Nah jadi kalau misalnya untuk yang versi Radeonnya, kalau misalnya kalian perhatiin di sini lucunya dia pakai 12 VHPWR. Ini pertama kalinya gue ngeliat ada RX 9070 XT yang pakai 12 VHPWR. Ini dia support dengan BTF juga, tapi kalau misalnya yang biasanya GPU BTF itu tidak bisa dimasukkan ke motherboard Asus yang biasa, yang ini udah bisa. Ini kalian lihat bagian sininya, dia tuh ada namanya Detachable High Power Adapter atau GCHPWR. Jadi kan kalau misalnya BTF itu kan dia powernya itu ngambil dari bawah, jadi dia nggak ngambil power dari atas kan. Nah ini tinggal kayak gini aja, colok, nah jadi deh BTF. Kalau mobonya bukan yang BTF, tinggal copot di sini aja, dicopot dan dia bukan BTF lagi, alias dia kompatibel dengan non BTF. Nah kalau misalnya kalian ngelihat di sini juga nggak cuma Radeon doang, tapi juga di RTX 5070 Ti juga support seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian masih mau belang bonteng, misalnya mau nyicil VGA-nya dulu yang bisa support BTF tapi motherboardnya belum, kalian bisa nyicil seperti itu dulu. Jadi ya paling itulah barang-barang komponen yang baru dari Asus ROG dan juga BTF series. Gila ya, banyak banget Asus ya dari kemarin. Udah laptop, terus tough gaming laptop juga ada, mini PC pre-build, terus tadi NUC, monitor, router, terus juga komponennya mereka. Gak heran sih, Asus itu kan ya brand gaming nomor 1 di Indonesia, udah hampir 1 dekade gitu. Lengkap semua ekosistemnya. Ya mau gimana lagi, kita harus cover semua. Jadi itu sih paling video kita kali ini. Jadi kalau kalian mau menunggu liputan Computex 2025-nya, stay tune aja.